Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jomari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sekarang ini akan mengadakan perjalanan ke Rumbai. Kemudian saya akan menyampaikan kisah lucu yang ke 35. Kisah lucu yang ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah lucu disebabkan perbedaan bahasa. Kisah lucu disebabkan perbedaan bahasa. Kisah lucu berikut ini perbedaan bahasa tahun 2014. Tahun 2012 saya mengunjungi Thailand. Lalu teman saya yang pandai berbahasa Inggris sangat pede sambil kesana kemari bisa berbicara dengan orang Thailand. Karena Thailand, Bangkok adalah kota yang negaranya tempat wisata internasional. Lalu terdesaklah teman saya ini, yang memang jurusannya bahasa Inggris, terdesak ingin ke toilet. Jadi katanya, where is the toilet? Dia tanya kepada satpam di Thailand. Rupanya satpam ini tidak pandai berbahasa Inggris. Sudah tuh dia tanya lagi kepada pegawai-pegawai kantor yang ada di situ. Tidak tahu juga where is the toilet, tidak tahu dia. Nah, sudah kesana kemari, sedangkan dia sudah terdesak mau buang air, lihat restroom tidak ada, toilet tidak ada. Nah, waktu itulah dia datang bertanya kepada saya. Katanya, Pak Rakib, saya menanyakan toilet tadi kepada orang ini, katanya tidak ada. Semuanya menggelengkan kepala. Nah, lalu saya datang memegang tangannya, lalu menemui satpam. Sampai di dekat satpam itu, saya gabunglah bahasa Inggris dengan bahasa bahasa Thailand. Kata saya, where is the Hong Nam? Wah, langsung mengerti. Satpam ini ditunjuknya pakai jarinya begini. This katanya. Itu katanya. Pergilah kami berdua. Nah, sampailah di toilet dan dia buang air di sana. Nah, ternyata di kota wisata internasional itu tidak memakai bahasa Inggris. Memakai tulisan-tulisan seperti tulisan cacing itu, tulisan Thailand. Kami tidak mengerti. Nah, untunglah saya 3 bulan sebelum berangkat ke Thailand, saya belajar apa itu toilet di dalam bahasa Thailand. Sedangkan toilet di dalam bahasa Malaysia aja tandas katanya, bukan jamban, bukan kakus. Apalagi bahasa Thailand rupanya Hong Nam. Saya lihat di internet Hong Nam. Jadi saya hafal lah kira-kira 30 kata-kata penting yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari dalam bahasa Thailand. Nah, semenjak itu kawan saya itu terpingkal-pingkal tertawa. Kenapa? Lucu Pak Rakib katanya. Kenapa? Karena di kota wisata internasional orang tidak tahu toilet.
itu sangat ironis katanya, sangat luar biasa. Untung Pak Rakib mengerti itu Hong Nam. Kalau tidak, saya menjadi kesulitan. Nah, lalu saya tanyakanlah sedikit dalam bahasa Inggris kepada orang-orang Thailand yang pegawainya, ada yang dosen, ada yang kepala tata usaha. Jadi saya tanyakan, kenapa orang Thailand ini tidak fasih berbahasa Inggris? Kenapa tidak fasih berbahasa Inggris? Katanya di Thailand itu mengutamakan bahasa daerah, bahasa negaranya. Jadi anak-anak SD baru diperkenalkan huruf Latin setelah kelas 5 SD. Menjelang kelas 5 SD itu mereka harus fasih menulis di dalam tulisan Thailand dan bahasa Thai. Nah, itulah sebabnya tidak banyak orang Thailand yang mengerti bahasa Inggris. Nah, di dalam perjalanan yang sama juga, saya masih sama dengan teman-teman yang dari Pekanbaru. Kami berangkat dari Sampran. Sampran itu satu kabupaten tetangga dari Bangkok. Dari Sampran kami mau ke Bangkok. Kira-kira katanya 2 jam. Ditanyakan pula lah di dalam bahasa Inggris. Supir-supir itu tidak tahu berbahasa Inggris. Jadi sempatlah kami bertanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sempatlah kami bertanya, siapa yang bisa berbahasa Inggris di antara kalian? Rupanya bosnya, bos transportasi bisa. Berbicaralah di dalam bahasa Inggris. Ongkosnya mahal sekali, 3.000 baht dari Sampran ke kota Bangkok. Nah, di dalam perjalanan kami ragu-ragu. Lalu kami bertanyalah ke orang di pinggir jalan. Di pinggir jalan itu kebetulan orang Tionghoa, orang Cina yang punya apotik. Rupanya orang Cina yang punya apotik ini mengerti bahasa Inggris. Nah, disitulah ditanyakan, benarkah ongkosnya dari Sampran itu ke Bangkok itu 3.000 baht? Tidak, katanya 1.000 baht aja sudah mahal katanya. Nah, 1 baht itu sama dengan duit Malaysia. 1 baht itu ya waktu itu 2.500 atau 3.000 rupiah paling tinggi. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, ternyata dalam penggunaan bahasa ini banyak hal-hal yang lucu dalam penyebutannya dan dalam pemakaiannya. Banyak yang lucu-lucu dalam bidang bahasa. Nah, saya teringatlah bahasa Al-Quranul Karim. Kenapa pula dituliskan Al-Quranul Karim dalam bahasa Arab? Padahal bahasa yang populer pada waktu itu ada bahasa Yunani, bahasa Persia juga populer. Nah, banyak bahasa-bahasa yang populer. Kenapa Tuhan memilih di dalam bahasa Arab? Umpamanya disebutkan di dalam surat Yusuf, surat yang ke-12 ayat 1 dan ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran, kata Allah, di dalam bahasa Arab agar kamu memikirkannya. Ternyata Bapak Ibu serta saudara sekalian, pemilihan bahasa Arab menjadi bahasa Al-Quran pertama memang bukan saja karena Nabi Muhammad memang orang Arab, tetapi dari segi jeratan bahasa, penggunaan bahasa, memang bahasa Arab ini sangat mencekam, sangat kuat, sehingga tidak mudah goyang, tidak mudah dirubah. Jadi ikatannya, jeratannya sangat kuat sekali. Misalnya dari kata kerjanya, fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Itu dari fi'il madinya. Kalau fi'il mudhari'nya, yaf'alu yaf'alani yaf'aluna, taf'alu taf'alani taf'ilna. Nah, sampai
Belum lagi fi'il amarnya. Nah, bisa seluruh kata, bisa doroba, dorobu, dorobat, bisa pula seluruh kata bisa. Yang penting dia sulasi. Sulasi itu artinya 3 huruf. Sebab kalau dia 2 huruf lain lagi cara penulisan dan penyampaiannya. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kembali kata bahasa pilihan. Bahasa ini menimbulkan penafsiran dan menimbulkan ucapan yang berbagai macam, dan menimbulkan pula suatu hal yang kadang-kadang menimbulkan rasa lucu. Nah, terutama yang berkaitan dengan istilah WC itu tadi, toilet. Sekarang toilet itu saya lihat di hotel-hotel berbintang 4, bintang 5, tidak ada lagi yang disebut toilet, tidak ada lagi disebut WC, tapi ditulis restroom. Nah, jadi kita carilah toilet kemana-mana, tak ketemu yang ketemu restroom. Selama ini kita belajar bahasa Inggris, rest itu artinya istirahat, room itu kamar istirahat. Nah, ternyata sekarang saya lihat baru 3-4 tahun ini, restroom itu sudah dipergunakan untuk menyebut WC, kamar istirahat. Saya mengira kamar istirahat itu tempat mengganti pakaian, lalu bisa tidur-tiduran di situ. Rupanya tidak. Restroom itu memang bisa mandi di sana, toiletnya, tukar pakaian memang, tapi tempat tidur tidak. Disebut restroom, tempat duduk aja tidak ada di situ. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, saya menggemari bahasa, mulai dari bahasa daerah-daerah sampai kepada bahasa negara, tapi tidak mendalam, hanya yang bersifat kerangka, dasar-dasar ya, kata-kata yang diperlukan sehari-hari. Tapi saya memang gemar, suka dengan bahasa-bahasa, termasuk bahasa-bahasa ilmiah yang ada kaitannya umpamanya dengan hukum, yang ada kaitannya dengan sains, ilmu pengetahuan. Saya menghafal istilah-istilah seperti itu karena dirasakan ada kepuasan batin di sana, dan ada pula penambahan kerangka berpikir dan menyebabkan kita aktif di dalam berpikir. Jadi otak kita, daya kerja otak itu bisa maksimal dan sangat bermanfaat. Nah, demikianlah Bapak Ibu serta saudara sekalian, perbedaan bahasa tadi itu tentang WC itu. Kalau di Malaysia memang namanya sekarang WC itu disebut dengan mana? WC itu disebut dengan tandas, ya. Nah, kalau di dalam bahasa Malaysia disebutkan banyak lagi istilah-istilahnya. Umpamanya saya sempat kuliah di UKM University Malaya. Jadi pilihan bahasa. Jadi pilihan bahasa itu bisa bahasa Melayu, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab. Saya menjatuhkan pilihan bahasa Melayu, sehingga ada istilah pentadbiran, penyalia. Nah, itu dalam membuat disertasi S3 jurusan Sosiologi Pendidikan. Demikianlah Bapak Ibu saudara sekalian, nanti kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.